Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan coba mengintip dan memberikan informasi terkait gaji pertama dan TPP bagi rekan-rekan untuk formasi tahun 2022 yang kemarin di SK-kan di 2023. Dan tentu saja nominal ini akan sama jika nanti peraturan Presiden terkait kenaikan gaji P3K belum diberlakukan pada tahun 2024 mendatang. Dari informasi kita dapatkan ada beberapa daerah yang tidak sesuai mendapatkan gaji dan ada juga yang tidak mendapatkan TPP. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, video ini kami tujukan kepada rekan-rekan ASN yang kemarin sudah menerima SK dan katanya sudah digaji sejak bulan September sesuai dengan SPMT di bulan September pada tahun 2023 yang lalu. Nah, di sini kita akan lihat nanti amprah gajinya seperti apa dan besarannya setelah ditambahkan TPP daerah Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan hal itu, di sini kita sampaikan juga nih ada satu keluhan ataupun curhatan dari rekan guru kita bahwa dia menceritakan suamiku guru P3K yang dilantik awal Agustus kemarin. Ini sama berarti formasi 2022 ya. Kami tinggal di Jakarta Barat, saat ini penggajiannya masih belum pasti. Setiap tanggal 21, saya terima 3 juta. Kenapa harus tanggal 21 ya? Karena rekan-rekan untuk P3K dan PNS itu kerja dulu Bapak Ibu, baru mendapatkan gaji, alias di tanggal 1 itu sudah harusnya mendapatkan gaji. Tapi di sini tanggal 21, saya terima 3 juta. Yang dikatakan adalah TKD. Oh, ini TKD ya, TKD. Dan setiap awal bulan terima gaji pokok 3,2 juta. Oh ya benar ya, berarti yang 21 ini adalah tunjangannya, kemudian gaji pokoknya 3,2. Kalau untuk tunjangan anak istri masih berproses alias pengajuan. Semoga terkabulkan sesuai harapan. Dengan gaji pokok dan TKD sudah sangat bersyukur ada kenaikan dibandingkan dulu sebelum dilantik P3K masih terima 4,6 saja. Ya sabar dan syukuri saja, semangat buat yang belum diangkat ya. Suamiku honor 12 tahun awalnya. Nah ini Bapak Ibu, untuk daerah Jakarta Barat ini mereka mendapatkan TPP ya. Kalau istilahnya di sini TKD 3 juta ya, 3 juta. Nanti kami akan tunjukkan di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian gaji pokoknya 32 karena tadi disebutkan untuk tunjangan anak istri belum lancar ya, masih berproses. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan penggajian P3K ini masih ya mengacu pada aturan Presiden nomor 98 tahun 2020 yaitu tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, mudah-mudahan saja tahun 2024 akan ada peraturan Presiden baru berkaitan dengan penjelasan Presiden kemarin bahwa seluruh ASN akan mengalami kenaikan gaji ya Bapak Ibu mulai tahun 2024. Nah, tentunya akan ada regulasi baru terkait kenaikan itu untuk semuanya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita simak dulu kepastian gaji Bapak Ibu akan dinaikkan di tahun 2024. Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidato di hadapan DPR dan DPD beberapa hari lalu pada tanggal 16 Agustus disampaikan bahwa ada kenaikan gaji pokok dan juga pensiunan pokok untuk ASN, TNI Polri, dan pensiunan. Jadi kali ini penyesuaian yang diusulkan dalam RAPBN 2024 adalah kenaikan atau penyesuaian untuk gaji pokok ASN, anggota TNI, Polri, dan pensiunan. Sesuai dengan undang-undang, diatur di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK, pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi sudah semestinya rencana kenaikan ini juga akan mencakup PNS dan PPPK. Nah, sudah kita dengarkan tadi penjelasan terkait rencana kenaikan gaji untuk ASN tahun 2024 termasuk juga PNS dan P3K tentunya. Nah, di sini kita akan lihat Bapak Ibu amprah gaji rekan-rekan di Provinsi Kepulauan Riau yang ini adalah mereka SPMT-nya September ya. SPMT-nya September yang merupakan formasi tahun 2022 kemarin yang digaji dan di SK-kan di tahun 2023. Mulai dari yang belum kawin ya, mulai dari yang belum nikah atau single, kemudian menikah belum ada anak, kemudian menikah anak 1 dan menikah anak 2 maksimal. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah TK ya, status tidak kawinnya 0 ya.
Di sini status kawinnya adalah 0, kemudian anaknya juga 0, sehingga jumlah jiwanya adalah 1, maka gaji pokoknya mendapatkan 2966.500. Ini sesuai dengan gaji di dalam PP Presiden yang lama ya. Nanti mudah-mudahan ada kenaikan di tahun 2024, tentu akan berubah lagi. Nah, karena belum menikah, maka tunjangan istri kosong, ini tunjangan istri ya. Kemudian tunjangan anak juga kosong, sehingga total jumlahnya adalah hanya gaji pokok saja 2966. Kemudian ada tambahan tunjangan, yaitu yang disebut dengan tunjangan fungsional ya. Di sini rekan-rekan P3K belum mendapatkan tunjangan eselon, belum mendapatkan tunjangan fungsional umum, tetapi hanya mendapatkan tunjangan fungsional biasa dan tidak juga mendapatkan tunjangan khusus. Kecuali Bapak Ibu nanti mengajar di daerah khusus, barangkali di sini akan muncul tunjangan khususnya. Kemudian untuk tunjangan terpencil juga tidak ada ya, kosong. Kemudian TKD ini TPP. Nah, di sini di Kepulauan Riau TPP-nya dipisah ya. Dipisah di sini 0 dulu ya. Kemudian dapat tunjangan beras. Tunjangan beras sebagaimana kita ketahui ini mendapatkan 10 kilo untuk 1 jiwa ya. Ini harga berasnya harga bulog 72.420. Jadi diuangkan ya harga berasnya. Nah, kemudian di sini mendapatkan pemasukan atau penghasilan berupa jaminan kesehatan ya. BPJS Cash itu 4% masuk. Kemudian tunjangan JKK masuk, JKM masuk, nanti akan keluar lagi. Tapera PK di sini tidak ada. Kemudian ada pembulatan 15. Kemudian jumlah kotor yang diterima oleh rekan-rekan yang single itu 3.526.124. Kemudian ini akan dipotong ya. Dipotong, yang pertama adalah potongan untuk BPJS Cash, ini habis dari potongan dari pendapatan yang BPJS 4% ini, habis ini dipotong semua. Habis dipotong semua sehingga total pemotongannya adalah segini ya, 193.154. Kemudian setelah dikurangi dari gaji kotor 3.526.000 dikurangi dengan 193.000, maka rekan-rekan yang single mendapatkan gaji 3.333.000 rupiah. Nah, ini ditandatangani. Ini amrah September ya, bagi rekan-rekan yang kemarin menerima SK bulan tahun 2023 ini. Kemudian bagaimana bagi Bapak Ibu yang anaknya yang sudah nikah belum ada anak ya, ini status pernikahannya 1 ya. Status perkawinannya 1, tetapi 0 masih anaknya, belum ada, sehingga jumlah jiwanya ada 2, yaitu suami istri. Nah, di sini tentu saja kita lihat gaji pokoknya tetap 2966.500, namun istri mendapatkan tunjangan ya sebesar 10%-nya, yaitu 296650. Karena tunjangan anak belum ada, di sini kosong. Kemudian total kotornya adalah 3263. Kemudian ditambah tunjangan fungsional sama 327. Selanjutnya ditambah tunjangan beras. Nah, tunjangan beras tentu dikali 2. Dari yang sebelumnya 72 menjadi 144.840. Ini berarti 20 kilo beras. Kemudian seperti biasa ini juga ditambah dengan BPJS ya, untuk dimasukkan dulu ya BPJS-nya. Yang BPJS Kesehatan, JKK, JKM masukkan ke sini. Maka total rekan-rekan yang ada istri belum ada anak adalah 3907. Kemudian dipotong, di sini dipotong semua pemotongan JKM, perum dan sebagainya. Akhirnya dipotong sebesar 207.987. Sehingga total bagi rekan-rekan yang ada istri belum ada anak alias berdua saja, berarti gaji P3K-nya adalah Rp3.699.100. Kemudian Bapak Ibu kita lihat bagi Bapak Ibu yang berkeluarga anak 1 ya. Ini status kawinnya 1, anak 1, sehingga nominal jumlah keluarganya 3. Nah, di sini sudah lengkap ya. Di mana gaji pokoknya 2966.500, kemudian tunjangan istri 296, kemudian anak 59.330, totalnya 3.322.480, ditambah dengan fungsional sama ya, fungsional. Kemudian ditambah dengan beras dikali 3. Berasnya dikali 3. Kemudian ditambah juga dengan JKK dan sebagainya. Tentu saja nominalnya lebih besar Bapak Ibu karena ini ada 3 orang ya. Kemudian langsung dipotong di sini sehingga total 4041-nya dikurangi
210.000 menjadi 3.830.000. Kemudian yang terakhir adalah maksimal anak 2 ya di sini. Jadi jumlah keluarganya adalah jiwanya 4 orang. Di sini gaji pokoknya, tunjangan istri, tunjangan anak kali 2, totalnya 3381, ditambah tunjangan fungsionalnya, kemudian ditambah lagi dengan berasnya 4 orang, kemudian ditambah dengan kesehatan, jaminan lain sebagainya, dikurangi jaminan kesehatan dan sebagainya. Total yang Bapak Ibu terima untuk Bapak Ibu yang anak 2 adalah 39.651. Nah, ini Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu yang berada di setiap daerah yang kemarin diangkat di tahun ini nominalnya sama ya, harusnya sama sesuai dengan keputusan presiden yang sama. Ini mestinya Bapak Ibu mendapatkan nominal yang sama, kecuali Bapak Ibu mendapatkan tunjangan-tunjangan daerah terpencil dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk TKD nanti kita sampaikan terpisah. Nah, kalau seperti Jakarta tadi TKD-nya ada 3 juta Bapak Ibu. Nah, di sini kami tunjukkan bahwa untuk TKD atau di sini disebut sebagai TPP ya di Provinsi Kepulauan Riau. Ini kita tunjukkan untuk bulan September ya TPP. Nah, di Provinsi Kepulauan Riau ini untuk pemberlakuan TPP itu ada 2. Pertama adalah mereka yang berada di 2 kabupaten kota, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Anambas, itu mendapatkan jumlah TPP sebesar 2.929.500. Belum potong pajak ya, belum potong pajak, belum potong BPJS. Setelah dipotong semua ini mendapatkan total ke rekening adalah 2.753.730. Nah, sedangkan yang 5 daerah lain yaitu Tanjung Pinang, Natuna, Anambas, dan Karimun itu mendapatkan TPP 2,7, sehingga setelah dipotong pajak menjadi 2,5 ya, 2,5. Nah, kalau lihat di sini jumlah TKD antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Jakarta tidak jauh beda ya. Di sini mendapatkan 27 dan 25. Kemudian untuk di Jakarta tadi kita lihat mereka mendapatkan 3 juta Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan daerah Bapak Ibu sendiri? Apakah TPP ini Bapak Ibu terima? Ini TPP dari daerah ya, bukan TPP dari pusat ya. TPP dari pusat sudah kita bahas di video ini. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki Serdik mendapatkan TPG, kalau Bapak Ibu bekerja di daerah khusus mendapatkan lagi TKG. Kemudian apabila Bapak Ibu belum berserdik, ASN akan mendapatkan lagi TPP yang jumlahnya 250.000 untuk setiap bulannya dibayarkan 3 bulan sekali. Nah, sedangkan yang kita bahas di video ini adalah TPP dari daerah atau disebut dengan TKD ataupun tamsil, bermacam istilah yang dapat kita gunakan. Ya, semoga saja di daerah Bapak Ibu juga memberikan nominal yang sama seperti kami di Kepulauan Riau dan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.